Before disembarking, please check your personal belongings so there is nothing left behind. Oke. Kita mulai vlognya ini. Sampai juga akhirnya di Jogja. Sekarang gue lagi di Jogja. Gue lagi ada di depan Ternak Kosan cabang pertama di Jogja, di samping kampus Universitas Islam Indonesia, atau misalnya anak di samping kampus Universitas Islam Indonesia. Kalau anak-anak di sini tuh bilangnya UII. Kemarin gue bilang di Instagram UII, dimarahin gue sama anak sini. Jadi oke, gue lagi ada di sini. Kita masuk dulu ya. Assalamualaikum. Halo Ibu, boleh saya gerebek kosannya? Pang, sini dulu. Ini kita tutup dulu. Jadi kita ke Jogja dalam rangka peresmian lah internal kita di kosan yang baru ini. Kita belum ini tahu. Jadi kosan ini akan disewakan pokoknya video ini tayang, kosan ini udah mulai disewain. Nanti kita kasih nomor buat customer service-nya buat mesen kosannya. Mulai minggu ini lah pokoknya. Sebelum kita mulai, gue mau ngasih tahu dulu alamat kosan ini. Gue udah nyatet nih patokannya. Kita Candia Harjo. Bukan. Kamu diam, ini aku udah nyatet nih, lihat tuh, lengkap. Bang, kamu sini, ke dekat aku mau nge-rap. Oke, kita mulai nge-rap ya. Jadi, ini kosan lokasinya itu ada di Jakal. Jakal itu singkatan apa sih? Jalan Kaliurang. Jalan Kaliurang. Kalau KM13. misalnya mau gampang, kalian masuk ke gerbang Universitas Islam Indonesia, kalian masuk ke dalam, ambil tiket karcisnya, lalu kalian ikutin jalannya itu kayak melingkar gitu ke kanan. Nanti setelah ketemu Fakultas MIPA, langsung belok kiri di loket karcis. Ini free, nggak bayar. Jadi kalau misalnya kalian mau masuk, mau lewat doang, kalian ambil karcis di Ya depan nggak tahu tadi. kok tiba-tiba suruh bayar. Enggak, tapi ini kita nggak bayar. Percaya sama aku, nggak bayar. Kalau cuma lewat doang, nggak bayar. Jadi kalian ambil karcis tadi, kalian keluar, itu nggak bayar. Setelah kalian kasih motor bentar aja gue sambit nih. Setelah kalian keluar di tiket karcis tadi, kalian kan mentok tuh belok kiri tuh. Pas habis keluar itu langsung belok kiri. Nah, lalu kalian ikutin jalannya terus sampai ngelewatin gapura Dusun Candi Winangun. Ada tulisannya gede, Dusun Candi Winangun. Lurus terus sampai ketemu angkringan Pade di sebelah kiri, lalu kalian langsung belok kiri. Ikutin jalan terus sampai ketemu pesantren Takasus 9 Yogyakarta, langsung belok kiri. Di sebelah kanannya langsung ada kosan ini gitu. Atau sebenarnya ada jalan yang lebih simpel lagi, yang lebih dekat lagi lewat jalan utama. Kalian biar gampang, kalian buka Google Maps, terus kalian ketik Ternak Kosan. Udah langsung titiknya itu ngarahin kalian ke sini. Terus ngapain gue ngasih tahu silsilah jalannya tadi ya? Kenapa nggak langsung aja suruh mereka search? Oke, Bang, kasih tahu kamarnya ada berapa, Bang? Sini, Ibu kos. Ada 12. Kamarnya ini ada 12 kamar. Kebagi jadi 3 kamar. Yang terdiri menjadi 3 tipe kamar. Standar, deluxe, VIP. Oke, ada kamar standar untuk sendirian, kamar deluxe untuk berdua, yang boleh bisa berdua, dan kamar VIP bolehnya cuma sendiri, tapi kamarnya beda sama yang lain, bagus banget. Jadi kita mulai dari bawah dulu. Ini ada parkiran mobil di sini. Ini kita bahas dari fasilitasnya dulu. Oke, kita bahas fasilitas umum dulu. Jadi ini ada parkiran mobil. Parkiran mobil ini sebenarnya idealnya buat 4 mobil. Ini sebenarnya kalau mau dipaksain mobilnya kecil-kecil sih 6 sebenarnya muat, tapi jadinya nggak bisa ada motor segala macam. Jadi kita anggap aja ini parkiran bisa 4 mobil, tapi kita akhirnya bikin aturan yang boleh bawa mobil di sini cuman yang sewa kamar VIP di atas. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau bawa mobil, kalian sewanya yang kamar VIP di atas. Boleh sih, tapi lebih diutamakan yang VIP. Kalau yang VIP nggak bawa mobil masih ada space kosong ya nggak apa-apa. Oke deh, tapi kalau misalnya kalian sewa kamar VIP, kalian langsung dibolehin buat bawa mobil di sini gitu. Nah, ini bisa muat mobil 4, terus motor sih, motor gue nggak ngitung ya ini muat berapa, tapi motor ini kalau satu kamar masing-masing bawa satu motor, ini masih muat lah, taruh semuanya di sini. Gue nggak tahu berapa. Ini ada pohon, biar ada hijau-hijaunya. Ini ada tong sampah. Ini ada jeruji yang gue nggak tahu gunanya apaan, buat pemanis doang. Terus di tempat tipang Ini ini, tau nggak gunanya apa? Jadi kalau misalnya ada yang parkirnya rada bego ya, dia kalau misalnya kemajuan, dia nggak nabrak orang yang lagi duduk-duduk di sini, dia nabrak itu gitu. Ada safety-nya nggak masuk akal tapi udah ya ini. Ya ini kosan cewek yang cewek agak-agak. Oh iya, gue lupa bilang. Jadi kosan ini khusus cewek, ya kan? Ya, kalau misalnya kalian bawa tamu cowok gitu boleh, bebas, tapi duduknya di sini. Jadi tidak mengundang fitnah dari tetangga-tetangga dan warga sekitar. Kamar. Gitu. Lanjut. Ini adalah ruang tamu atau ruang tunggu
atau ruang leyeh-leyeh. Ya, atau misalnya kalian mau bergosip, bergunjing, bergibah di sini, semuanya bisa di sini. Jadi di setiap kamar itu punya meteran listrik sendiri-sendiri. Jadi mereka bayar sendiri-sendiri, terserah mau pakai seboros apa. Soalnya kalian yang bayar. Gitu. Tapi walaupun listrik bayar sendiri, gue tetap menghimbau hemat listrik. Kalau misalnya kalian keluar AC dimatiin, lampu juga yang nggak perlu dimatiin, jadi kan kalian nggak boros gitu. Nah, cuman di sini ada 12 kamar, terus ada 13 meteran listrik masing-masing, 12 per kamar, dan satu lagi yang buat jalan di depan, dan yang fasilitas umumnya yang bayarin listriknya kita gitu. Terus Lalu ada 12 CCTV terpencar. Itu ruang adminnya yang jaga. Terus di situ itu ada dapur, tapi itu dapurnya bukan dapur utama, dapur anak-anak yang ngekos nanti bakal di atas. Ini lebih kayak ya yang keso basic aja gitu, mungkin buat mas yang jaganya atau mbak yang jaga. Terus ya buat kalau ada tamu datang buat bikinin teh doang. Cuman yang untuk masak-masak itu ada di lantai 2 dan ada ruang makannya. Yuk kita kesana. sebenarnya ini gue ngobrol sama RT RW di sekitaran sini, daerah sini tuh insya Allah aman, belum pernah ada kejadian aneh-aneh. Cuman untuk double protection kita naruh CCTV banyak banget di kosan ini. Pokoknya semua sudut di kosan ini terpantau CCTV, kecuali di dalam kamar dan kamar mandi itu nggak kita kasih CCTV, soalnya ntar omen keenakan bisa ngecek. Jadi insya Allah aman deh, karena bener-bener kita taruh di semua sudut yang memungkinkan yang orang lewat ada CCTV-nya. Selain itu nanti ada penjaga kosannya juga standby di sini. Oh ya, 12 kamar, ke 12-12-nya dapat AC, tapi nanti itu detailnya nanti aja pas kita masuk kamar. Kita lihat, Tipang, yang bagian atas dulu di teras balkonnya ada apa? Ayo. Kamu dari sana, aku dari sini. Ini ada 2 tangga. Lomba ya. Taruh. Siapa yang hitung? Aku yang hitung, tapi yang megang kamera nih Kiki nih yang jatuh nih. Gue nunggu di sini, kalian sampai ke atas dulu. 1, 2, 3. Kalah lagi gue. Oke, ini di lantai 2 ada dapur kayak tadi, cuma di sini ada kompornya, ada rice cooker gasnya, juga, ada dispenser tapi belum dinaikin. Ini bisa cuci piring juga di sini. Ada kulkas juga, kulkasnya bisa dipakai bareng-bareng di sini. Terus ini ada, kita kasih meja di sini tuh buat belajar, makan. Kalau misalnya terserah. mau belajar bareng gitu, siapa tahu kan ngekosnya kalian rame-rame sama teman kalian gitu, yang nyewanya, jadi kalian bisa belajar bareng di sini atau makan bareng di sini bisa. Terus di ujung ada wastafel juga buat cuci tangan. Terus Dia sengaja kasih ini juga, soalnya biasa anak kos kan makannya di dalam kamar ya, sedangkan kalau makan di dalam kamar tuh kayak bau gitu kamarnya takutnya. jadi kita kasih fasilitas biar bisa makan di luar kamar. Kalau udah mau di dalam kamar bodo amat berarti kan. Nah, ini kita lupa bilang, jadi semua parkiran yang tadi itu di atasnya ada atap kanopinya, jadi aman. Mobil dan motor tidak akan kebasahan. Kalau kalian masuk atau keluar kamar juga tidak akan kebasahan. Apalagi ya? Udah, lengkap. Oke, kita sekarang akan mereview kamar. Kita mulai dari yang paling murah, tipe kamar standar. Oke, ini adalah tipe kamar standar. Jadi kamar standar di kosan ini ada 6. Kamar di sini kan ada 12, 6-nya kamar standar yang buat sendiri, 3 yang di atas itu tipe kamar double, jadi dia bisa berdua di atas. 3 kamar atas yang sebelah sana itu tipe kamar VIP yang fasilitasnya lebih banyak dari yang lainnya. Ini adalah kamar standarnya. Ini sebenarnya udah dibersihin tapi kaki gue kotor. Jadi Oke, di kamar standar, jadi fasilitas standar di kosan ini adalah semua kamar di kosan ini ke 12-12-nya dapat AC di dalam ruangannya. Lalu semua kamar di kosan ini 12-12-nya dapat TV di dalam kamarnya, dapat kamar mandi dalam juga di kamarnya. Cuman yang membedakan ini, kalian lihat. Ini interiornya seperti ini kalau misalnya kamar standar. Ini dia kasurnya. Aduh, ini kasur yang empuk banget. Enak deh pokoknya. Kita kasih spray segala macam. Terus di bawah kasur kita kasih laci-laci biar efisien. Jadi kalau misalnya kalian menyimpan barang segala macam itu sampai ujung ada laci-lacinya biar nggak berantakan kosannya, jadi tetap rapi. Terus
Colokan, ini fitur yang paling penting. Tadinya nggak ada colokannya, cuman gue pikir gue juga kalau misalnya mau tidur kan pasti nyolok handphone segala macam. Jadi kalau misalnya colokannya jauh di sana, kalian akan tidak nyaman ketika mau tidur. Jadi kalau misalnya kalian tidur di sini sambil nonton TV di situ, kalian bisa main handphone dan nyolok di sini buat ngecharge aman. Jadi kalian nggak perlu kemana-mana, jadi lebih nyaman. Di sini ada rak sepatu, jadi bisa taruh di sini. Udah kita sediain juga, rapi jadinya. Lalu di sini ada lemari, lemarinya juga sudah kita sediakan. Nah, kita udah nyediain lemarinya juga. Di sini ada meja. Ini mejanya multifungsi sih. Kalian bisa pakai buat meja belajar, ada kacanya juga, jadi bisa kalian pakai buat meja rias, ada lacinya juga. Jadi semuanya satu tema sama yang lain. Tuh, kursinya juga udah kita kasih, jadi sudah lengkap. Luas kamar ini berapa ya? Gue lupa deh. Tapi kayaknya sekitar 4x4 kalau nggak salah ya. Nanti kita ukur ya. Ayo lanjut. Kita ada kamar mandi dalam juga. Tada, ini kamar mandinya. Silakan dilihat. Karena semuanya masih baru, materialnya jadi rapi, semuanya bersih. Di dalam kamar mandinya ada exhaust juga di atas. Jadi kalau misalnya kalian masuk ke kamar mandi, nyalain lampu, exhaustnya juga nyala. Jadi kamar mandinya tidak bau dan tidak pengap, aman, mantap. Kita lanjut ke kamar yang lain. Tipe kamar standar kayak yang gue review barusan itu totalnya ada 6 kamar. Ini yang di bawah yang lantai 1 semuanya sama. Ini kamar yang standar. Nah, cuman ini gue baru kepikiran dan masukan juga dari teman-teman di Instagram. Katanya ini kan pintunya sekarang pintu kaca. Walaupun udah diburemin kacanya, tapi katanya privasinya takutnya agak keganggu. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk mengganti pintunya dengan pintu kayu. Jadi mungkin 1 atau 2 minggu dari sekarang, dari setelah kita syuting vlog ini, pintu di kosan ini semuanya bawah atas akan gue ganti yang baru yang kayu. Jadi privasinya lebih terjaga. Oke, jadi nantinya semua pintu di kosan ini akan diganti kuncinya dengan teknologi yang canggih banget, namanya WeLock Smart Lock. Gue disupport sama WeLock Indonesia. Bapaknya sudah ada di sini. Halo. Coba tolong dijelaskan barang apa ini? Ini tuh sebenarnya smart lock yang mempermudah lu sih sebenarnya, mempermudah lu untuk bisa lu pakai di pintu. Gitu sih. Jadi ini kemarin gue udah sempat browsing juga. Ini kan nanti bakal diganti di sininya ya? Yes, betul. Di silinder kuncinya aja. Ini akan diganti di silinder kuncinya. Yes, betul. Nah, jadi ini gunanya adalah, ini kan kosan di Jogja. Terus gue kan di Jakarta, walaupun ada penjaganya, tapi ini sistemnya akan simpel banget ya Pak. Betul, jadi simpel banget. kita akan ngasih kunci password ke anak-anak kosan. Yes. Yang kuncinya, passwordnya itu cuman anak kamar itu sendiri yang tahu. Jadi nomornya beda-beda di tiap kamar. Nantinya yang ngekos di sini nggak perlu takut kehilangan kunci, gitu kan? Betul. Terus apa lagi nih keuntungan ini? Sebenarnya yang paling keuntungan adalah yang paling pertama tuh diuntungin itu dari pihak kosan lu sendiri yang lu, terutama lu nih ya, karena lu nggak usah bongkar-bongkar handle yang udah ada. Jadi silinder ini tuh tinggal lu masukin aja ke silinder yang udah ada nih. Yang pertama, yang kedua adalah ini multifungsi, dia 3-in-1. Dia bisa pakai aplikasi handphone, bisa pakai password, sama bisa pakai RFID card nih, kayak gini nih RFID card. Jadi RFID card sih sebenarnya bisa di tap doang ya? Di tap doang. Dan bisa pakai apa aja sih RFID cardnya selama memang jenisnya Mi Fair. Oke. Gitu. Nah, terus kalau misalnya lu punya usaha kos-kosan kayak gini, jadi lu tuh bisa kalau lu di mana, ini lu dari Jakarta nih, terus ada yang mau ngekos, lu tinggal kirim one time password yang sebenarnya one time password itu berguna untuk berapa lama nih si orang itu ngekos. Kita bisa ngeset ya, misalnya ini kuncinya buat seminggu doang gitu. Bisa bahkan sehari sejam juga bisa. Kayak hotel ya. Berarti hotel. setelah misalnya kalau kita set 1 minggu, setelah 1 minggu passwordnya udah nggak bisa dipakai lagi. Udah nggak bisa dipakai lagi. Gitu. Oke, ini menarik soalnya kayak misalnya kita punya kosan nih ya. Kan kalau misalnya anak kosnya gonta-ganti, kita akan repot ngeganti kepala kuncinya. Soalnya kan nggak mungkin nggak diganti kuncinya. Siapa tahu anak kos yang lama punya duplikatnya, jadi untuk keamanan bahaya. Nah, jadi kalau misalnya punya ini, begitu anak kos yang lama pindah, kita by system bisa langsung ngeganti passwordnya. Password yang lama udah nggak bisa kepake lagi. Dari jauh, bahkan lo dari Jakarta ataupun lagi di mana pun. Mau dari seluruh dunia juga. Seluruh dunia juga bisa. Soalnya bisa by phone. By phone tadi kita kirim one time password tadi. Gitu. Asli ini
penemuan tercanggih abad ini. Gue sebagai bapak kosan baru sangat terbantu dengan adanya Wheelock Smart Lock ini. Sekarang kita tes Pak pasang. Oh ya ini sekarang ceritanya kita ini di Jakarta. Ini kita demokan di Jakarta. Jadi kita baru pesan. Nantinya di semua kamar kosan ada 12 kamar kita bakal pasang ini Pak ya. Betul. Oh kita tes pasang ini yuk gimana caranya? Sip. Kita langsung pasang segampang. Oke, siap. Silakan. Wow, simpel banget masangnya. Ini tadi masangnya nggak nyampe 5 menit loh. Cuma 3 menit kayaknya. Asli. Oke, kita coba ya. Ini kan berarti kan sekarang udah dalam posisi ke kunci ya. Ini di dalam. Nah, terus caranya adalah misalnya ini nomor defaultnya 1 2 3 4 5 6. ini anggaplah ini pintu kekunci ya. Yes, Ini kan dari kekunci nih. Iya. Ini dari luar kalau kita putar ini Melos. nggak Nggak berfungsi bisa ya, buka, melos iya. ya. Nah, terus kita masukin kode misalnya 1 2 3 4 5 6. Buka. Nah, lu bisa. Oh, oke. Gitu. Terus Bisa kunci. kalau misalnya dari dalam, kalau dari dalam bebas ya? Bebas kayak dia Kayak ke di hotel ya? aja, betul. Ke hotel bisa langsung kunci. Oke. Nah, misalnya nih, ini kan udah ngunci nih. Dari luar kan udah lost nih. Yes. Nggak bisa dibuka. Yes. Ini ada satu opsi lagi pakai RFID card. RFID card. Ini buat yang malas masukin Iya, password, Buat yang malas betul. masukin password ya. Iya. Oke, jadi kita coba. Oh, langsung otomatis ya? Iya, unlock. Asli. Ini canggih banget. Ini canggih banget. Ini harganya berapa sih? Yang ini kalau misalnya retail price-nya sekitar 2,5. Serius? Yes. 2,5. Yes. Ini Yes. udah dapat semua ini. Udah. Lu bisa dari RFID, bisa pakai aplikasi handphone, bisa pakai password, dan lu bisa kirim password dari jauh. Gue kira kayak yang di hotel-hotel gitu sampai belasan juta gitu loh harganya. Iya, itu mama. Ya itu beda lah, beda. Wow, canggih sekali Dan ini ya. kita cobain pakai aplikasi dong. Oke, ayo download aplikasinya namanya apa? Aplikasi Wheelock. Oke, lihat. Ini gue udah download aplikasinya di handphone. Gue buka aplikasinya. Terus di sini sudah terdaftar pintunya. Gue tinggal ngeklik ini. Udah. Jadi pas gue mau masuk, gue tinggal pencet ini nih. Otomatis kebuka. Jadi gue nggak perlu masukin password lagi. Mantap. Thank you nih, Wheelock Smart Lock Indonesia. Ini kalau Sama-sama. misalnya ada Sama-sama. mungkin teman-teman yang lain yang punya kosan atau mau pasang di rumah juga bisa kan? Bisa banget. Mau di kamar, mau di mana aja. Di mana aja. Mereka kalau mau pasang juga mereka bisa hubungin kemana? Bisa ke Instagram Wheelock, wheelock.id, di Facebooknya Wheelock Indonesia, di kalau misalnya ke marketplace kita bisa lewat Wheelock Indonesia ataupun PT Neotek Multikreasi atau ke Invia Market. Kita salah satu distributor kita, agent untuk distributor kita di marketplace juga gitu. Ini garansinya berapa lama sih? Garansi 1 tahun, dan oh ya di kita juga kita akan kasih buku garansi untuk ini 1 tahun, dan lu bisa klaim garansi kalau ada kenapa-napa. Berarti teknisi semuanya standby kalau misalnya kenapa-napa. Standby, bener banget. Oke, ini benar-benar pilihan terbaik nih buat kos-kosan karena gue nggak mungkin ganti kuncinya tiap ada yang pindah. Betul, dan betul dan ribet banget gue duplikat kunci hilang Yes. segala macam. Jadi Dan ini lu udah- bisa manage dari jauh. gue bisa manage dari Jakarta ke Jogja. Jadi thank you banget atas Sama-sama. supportnya Wheelock Sama-sama, Indonesia. Sama-sama. Terima kasih. Mari kita lanjut balik ke Jogja. Oke, kita lanjut ke kamar double di atas. Biar Tipang aja yang ngejelasin. Hai, jadi ini tuh basically besaran dan modelnya sama kayak yang tadi. Ada ini, ada meja belajar sekaligus meja rias, ada lemari, tapi lemarinya di sini ada 2 karena ini bakal dihuni sama 2 orang kan. Kita perbolehkan 2 orang. Nah, terus kalau yang di bawah kan tadi Arif dijelasin belum sih bagian bawahnya? Udah, ada lacinya. Ya, di bawah kan laci. Kalau yang di sini tuh kayak tempat kasur gitu nih kayak gini. Tuh. Jadi ini bisa buat 2 orang. Tuh. Terus basically sama ini ada TV juga, ada kamar mandi dalam. Terus di situ ada bench. Ini tuh buat naruh sepatu sebenarnya, tapi bisa buat duduk-duduk juga kalau misalnya lagi ada teman, atau ya buat masang sepatu biar nggak ribet. Tuh, udah sih bedanya cuma itu doang. Bedanya sama kamar standar, cuman yang ini bisa berdua kasurnya dan ada 2 lemarinya. Udah. Kamu lupa bilang itu. Ini kasurnya nantinya bakal ada kasur tapi belum kita Iya, masukin. aku udah bilang. Oh, kamu udah bilang. Iya Belum. kan? Belum. Belum. Oh. Belum kan? Belum. Tuh kan belum. Iya deh.
Aku Tapi kan dengar. bilang ada 2 kasur. Aku dengar dari depan. Ya, ya. Jelasin dulu. Yaudah nih. Gue additional player deh, dia belum berpengalaman jadi ibu kos. Jadi nanti ini ada kasur 2, bisa dilipat ke dalam, colokan segala macam juga lengkap. Tipang udah bilang belum tadi lemari yang ada 2? Udah. Oke, udah nggak usah gue jelasin lagi. Bye. Kamar mandinya sama aja kayak yang tadi. Tipe kamar double yang bisa berdua ini jumlahnya ada 3 kamar, 1, 2, 3. Yang satu deret ini semuanya kamar double buat berdua. Jadi tidak usah kita review yang lain karena bentuknya sama saja. Tada. Tada. Ini tematik room kita, VIP roomnya. Yang ini namanya adalah olive and pink. Karena ini warnanya green olive sama ininya ada warna pinknya juga. Ini favorit gue. Ini kamarnya VIP, jadi fasilitas dan furniturnya beda sama yang standar dan double tadi. Kamu namanya apa sih? Kamu namanya standar dan double atau standar dan deluxe? Oke, aku salah. Jadi dari tadi gue ngomong keluar terus ternyata salah. Gue juga nggak tahu kenapa ngasih nama deluxe ya, kayak di hotel aja ada di mana. Ada juga standar double VIP, gitu aja. Yaudah, Di jadinya hotel nggak ada double soalnya, jadi aku namain deluxe. biar orang nggak bingung, yaudah pokoknya standar double VIP. Nah, di Oke, kamar ntar dulu. Hal yang paling berasa di sini adalah ini kasurnya tuh gede banget. Di sini kasurnya 160 kali 200. Kalau yang kamar standar dan kamar double itu besaran kasurnya tuh 120 kali 200. Kamu nggak tahu kan? Nah, terus sebelah situ juga ada lacinya yang buka yang mana? Oh ya ini. Jadi kalau yang tadi di depan ini laci penyimpanannya di samping. Ini sampai ujung laci semua. Jadi Ya. bisa dipakai buat nyimpan. ada nakasnya juga untuk naruh-naruh barang. Nakas Kan itu apa? Ini. Oh iya, ada ini. Dan yang paling gue suka dan ini ide gue, seperti biasa ada colokan di setiap samping kasur. Ini colokannya di sini ada 2 bahkan, di sini 1, di situ 1. Jadi kalau misalnya kalian mau tidur sambil main handphone aman, sentosa. Tapi sayangnya ini nggak bisa buat 2 orang, cuma buat 1 orang. Ya kalau ada temen nginep boleh, tapi ada additional cost-nya ya. Tapi kalau misalnya ada orang tua nginep sekali-sekali ya bolehlah kalau Terus? orang tua. Next, di sini TV-nya itu pakainya smart TV, ya kan? Jadi kalian bisa buka YouTube, bisa browsing segala macam pakai TV ini. Terus udah gitu ada meja, ini meja belajar. Ini kita belum beli, habis ini baru mau beli kursinya. Ada cerminnya juga untuk dandan kan karena di kosan cewek. Ini juga bisa buat naruh buku, bisa buat naruh tas segala Tas segala macam. macam. Ya apapun. Oke, ini ada Terus cerminnya. ini lemarinya itu lebih besar dari yang tadi, itu sampai atas lemarinya. Jadi kalau misalnya buka deh yang atasnya, buka deh. Nah, jadi kalau misalnya Lemarinya tuh sampai atas kita fungsi. kan biasanya kalau anak kosan suka bawa koper segala macem, naruhnya di atas lemari tapi berantakan. Nah ini sebenarnya konsepnya kayak gitu, kalian bisa taruh di atas lemari utama tapi bisa ditutup jadi nggak berantakan kamar kosnya. Itu bagian sini juga sama tapi ini pakai gantungan gitu. Kacanya juga di sini kacanya ada ekstra kaca yang lebih lebar dan Yang di lebih sana kan besar. nggak ada kaca full body tuh. Nah di sini tuh ada. Jadi kalian bisa foto OTD kalau di sini, terus Ini gantungan. kacanya juga desainnya bagus. Dan itu ada gantungan-gantungan baju di situ. Terus di sini tuh ada kamar mandi dalam. Semuanya kan kamar mandi dalam di sini. Tapi di sini ada water heaternya tuh. Kita ada di peach and baby blue room. Jadi ini ada warna peachnya, ini baby blue-nya. Semuanya sama, cuman beda ininya aja sih warna-warnanya. Ini cuma gitu warna pink, semuanya tapi sama. Sebelah masih ada lagi satu kamar yang kayak gini. Come on. Oke, ini ada ruangan coral and mint. Itu warnanya coral dan ininya mint. Semuanya juga sama aja. Nih lihat ini lucu banget. Warnanya semuanya lucu, tiga-tiganya gua nggak tahu mana yang paling lucu deh. Semuanya tapi sama basicnya. Gitu. Udah semua. Wih. Oke, sekian review singkat Ternak Kosan by Ari Tipang cabang pertama di Jogja. Doain aja akan ada cabang-cabang Tadi berikutnya. aku udah mencoba untuk voting nextnya Ternak Kosan jilid 2-nya bakal bagusnya di mana, orang-orang pengennya di mana gitu. Aku udah coba voting Depok. Jogja lagi, tapi di Jogja yang bagian bawah yang di Seturan gitu-gitu ya? Terus udah gitu Bandung, Depok sama Bali dan semuanya milih Bandung. Oke, next Bandung. Amin. Nanti
nantinya kosan ini kan sekarang cewek ya, tidak menutup kemungkinan kita buka kosan tapi yang cowok semua gitu. Tapi aku nggak tahu deh, cowok tuh suka nggak sih tematik itu kayak. Suka tadi Masa sih? pada bilang, ya ntar kalau misalnya cowok kita bedain di sana. Iya, cuman maksudnya emang mereka suka. Mereka bukannya cuman Suka. butuh Wah, kasur aja. dia mengunderestimate cowok-cowok. Kita juga butuh yang bagus Kiki kali. bilang kosan dia isinya kasur doang. Beda harga kak. Apalagi ini bang apa? Spraynya ini bendera Spraynya kalau nggak bendera Amerika, AC Milan. Barcelona. Tasmania Devil. Iya, udah kebaca kalau cowok deh. Nah, kosan ini akhirnya kita mengambil keputusan disewakannya minimal per 6 bulan. Jadi kita nggak bisa per bulan di sini biar kita lama menjadi keluarga di sini. Soalnya berarti kita udah kan resmi. gimana ya, kalau kenapa harus 6 bulan itu bukan masalah duitnya sebenarnya, cuman kayak lebih ke terikatannya aja sih. Kayak kita lebih nyaman kalau misalnya ya sengaja kita nggak Anak lama ya, nggak nggak terlalu gonta-ganti cepet terus. gonta-ganti Dan orang. capek juga ngurusinnya. Ya, Dan kalau- lebih gampang juga gitu loh kita mantaunya kalau udah kenal gitu kan, udah 6 bulan sama orang ini kayak lebih gimana sih, kita bakal memperlakukan anak kos kita beneran ya kayak Berarti kita udah resmi anak didik kita jadi gitu, ibu kos, ya. bapak kos ya. Dan gue juga mikirnya gini sih, kalau misalnya banyak banget yang DM aku, bisa nggak kalau misalnya pengen nyoba doang sebulan di situ yang gitu-gitu loh, untuk meminimalisir orang yang emang Iya. pengen nyoba nginep di sini doang akhirnya. Daripada ada yang pengen coba-coba terus yang beneran pengen Ngekos. tinggal dan pengen nyaman di sini jadi kehambat gitu kan, yang mendingan kita ya udah yang emang Ya. niat aja deh gitu. Nah, jadi di sini minimal 6 bulan, jadi bisa disewa nih itu per 6 bulan dan per 1 tahun Iya. gitu. Nah, kalian kalau misalnya mau ngekos di sini, jadi tadi kan gue udah ngasih tahu lokasinya, bisa kalian search juga di Google Maps Ternak Kosan. Tapi patokannya ini di samping kampus UII, Universitas Islam Indonesia Jakal 13. Di situ deh, deket banget ini dari kampus, deket banget. Jadi kalau kalian kuliah di situ, kalian ngekos di sini deket banget. Ini karena fasilitasnya udah lengkap semuanya. Sebenarnya kalian kesini tuh tinggal bawa badan doang, bawa baju udah, kasur udah ada, TV udah ada, lemari udah ada. Jadi Sebenarnya Adam lagi di sini. dispenser, kulkas segala macem, kalian tinggal bawa badan dan bawa baju doang, kalian bisa nginep di sini dengan tenang. AC juga udah ada, semuanya lengkap. Jadi kita pengennya emang yang datang ke sini tuh udah nggak ribet-ribet lagi ntar nyari perintilan inilah, nyari. Iya, soalnya dulu inilah, zaman gue itulah. ngekos dulu di Jakarta kayak gue masih harus nyari kasurnya sendiri, nyari Lemari, spray sendiri, spray. nyari lemari sendiri, beli TV sendiri. Jadi Ini kan seenggaknya udah enak gitu loh. Aduh. Kalian udah fokus belajar aja deh sebenarnya kayak gitu. pusing banget kalau misalnya ngisi kosan sendiri. Jadi ya udah buat kalian yang mau ngekos, gitu aja infonya. Dan kosan ini buat reservasi kalian bisa hubungin ke nomor ini. Mungkin kalau misalnya kalian WhatsApp atau chat, mungkin dibalasnya mungkin agak butuh waktu karena dari kemarin lumayan banyak peminatnya juga di Instagram. Jadi kalian hubungin aja, tunggu aja akan dibalas, atau kalian boleh telepon juga kalau misalnya lagi bisa diangkat. Bisa tanya harganya di situ, kita reservasi di situ juga. Kalau nggak kalian kalau buat update-nya kira-kira nih lagi ada kamar kosong nggak ya, atau ada yang Siapa tahu ada yang udah full tiba-tiba, atau belum, pindah. itu kalian follow aja di Instagram Terakosan gitu. Nanti kita akan update di situ juga. Kosan berikutnya kamu lah investor lah. Ya? Insya Allah, amin. Ntar dulu, aku belum kelar ngomong. Aku tadi mau ngomong kalau misalnya, oh ya, jadi kalau misalnya kalian udah hubungin ke nomor yang tadi, pokoknya ini cepet-cepetan aja karena kamarnya cuma 12 kamar dan peminatnya banyak banget. Jadi ya udah, siapa yang bayar duluan dia yang dapat kamarnya gitu. Kalian tinggal sebut doang mau kamar yang mana, standar, double atau yang VIP. Standarnya ada 6 kamar, double-nya ada 3 kamar, VIP-nya ada 3 kamar. Jadi kamu 2. Jadi total ada 12 kamar. Semoga kalian yang dapat kamarnya. Ngerawat kamarnya, betah di sini, suka sama kamarnya, ya kan? Ya, dan buat orang tua yang nonton vlog ini, Ya, Om, semoga Tante, merasa lebih nyaman dan aman kalau anaknya dititipin di sini gitu. Insya Allah aman Tante kalau anaknya ngekos di sini. Bisa dicek kok di CCTV. CCTV segala macam aman. Jadi ya begitu saja yang ingin saya sampaikan. Lebih dan kurangnya. Kos lagi untuk Tipang. Hashtag. Terus nama hashtag. Satu lagi liburan untuk Tipang. Satu lagi hashtag kursi pijat untuk Tipang. Gila, kamu utangnya banyak banget ya. Ini ntar kalau mereka bayar kosan, duitnya masuk ke rekening siapa? Aku lah. Aku enggak. Ini siapa? Udah, awas. Ntar rumah kamu deh. Iya, gue lupa jelasin tadi. Di dapur yang atas itu udah ada lemari-lemari juga buat naruh piring, buat naruh gelas segala macam. Terus ini juga bisa buat naruh. Ibu kos. Kamu ngapain sih? Gak bisa kamu. Tolongin gue.